Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina Litona dengan NIM 40120230021, mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Langsa. Hari ini kita akan bahas topik yang menarik banget, yaitu tentang suku atau sering juga disebut dengan obligasi syariah. Di tengah tren investasi yang terus berkembang, terutama yang berbasis prinsip Islam, jadi suku ini menjadi alternatif yang sangat populer bukan cuma di Indonesia tapi juga di pasar global. Yuk kita telusuri bersama apa itu suku, kenapa penting, dan seperti apa potensinya untuk masa depan. Pertama-tama kita perlu tahu dulu apa itu suku. Secara singkat, suku adalah surat berharga syariah yang diterbitkan untuk mendapatkan dana, tapi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kalau obligasi konvensional pakai sistem bunga, maka suku tidak menggunakan riba, tapi pakai skema bagi hasil atau sewa, atau biasa kita sebut dengan ujrah. Misalnya gini, kalau obligasi itu seperti kita minjemin uang ke pemerintah atau perusahaan dan dapat bunga, maka suku itu seperti kita beli kepemilikan atas suatu aset, lalu kita dapat hasil dari keuntungan aset tersebut. Jadi perbedaan dasarnya adalah obligasi itu berbasis utang dan bunga, dan suku itu berbasis aset dan hasil usaha. Yang kedua ada prinsip syariah. Suku diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, terutama larangan riba, larangan gharar, larangan maisir, harus ada aset real, dan ada akad atau perjanjian yang jelas. Artinya, kita harus tahu dan sepakat dari awal dana itu untuk apa, cara kerjanya bagaimana, dan keuntungannya dibagi seperti apa. Misalnya, kalau ada suku untuk pembangunan tol, maka investor sebenarnya punya porsi dari proyek tol itu dan akan dapat penghasilan dari hasil tol tersebut. Ini jauh lebih adil dan lebih transparan. Yang ketiga ada struktur dan jenis suku. Nah, suku itu ada berbagai jenis tergantung akad dan strukturnya. Berbagai yang paling umum, yang pertama ada suku ijarah. Suku ijarah ini berdasarkan akad sewa, contoh menyewakan gedung atau peralatan. Yang kedua ada suku mudharabah, yaitu akad kerjasama modal dari investor, usaha dari pengelola. Jadi untung dibagi, rugi juga ditanggung oleh pemodal. Yang ketiga ada suku musyarakah. Jadi musyarakah ini akad kerjasama usaha dua pihak atau lebih. Jadi semua pihak terlibat dan bagi hasil sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang keempat ada suku istisna. Akad pesan proyek atau barang yang akan dibuat. Jadi istisna ini cocok untuk infrastruktur seperti jembatan atau jalan. Kelima ada suku murabahah. Jadi suku ini jual beli barang dengan margin keuntungan. Jadi setiap jenis punya karakteristik masing-masing, tapi semua tetap berbasis syariah dan tidak melibatkan bunga. Yang keempat ada proses penerbitan suku. Suku tidak bisa asal terbit. Ada prosesnya dari awal sampai akhir. Kurang lebih seperti ini. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan dana dan proyek. Misalnya ingin bangun sekolah. Yang kedua ada pemilihan struktur suku yang cocok, pakai ijarah atau musyarakah. Yang ketiga ada penyusunan akad dan dokumen hukum. Yang keempat ada penerbitan suku ke pasar, bisa oleh negara atau swasta. Yang kelima ada investor membeli suku. Yang keenam ada dana digunakan untuk proyek sesuai syariah. Dan yang terakhir investor menerima keuntungan berkala yang disewa, bagi hasil atau sewa, dan lain-lainnya. Jadi proses ini melibatkan banyak pihak, emiten yang diterbitkan atau underwriter, otoritas syariah biasanya Dewan Pengawas Syariah, dan investor. Yang kelima, manfaat dan tantangan suku. Manfaatnya yang pertama investasi halal, yang kedua lebih aman,
memberi peluang bagi investor muslim, bisa bantu pembangunan infrastruktur negara, dan menarik investor global yang cari instrumen etis. Tantangannya itu masih belum banyak dipahami oleh masyarakat awam. Struktur lebih kompleks daripada obligasi, butuh pengawasan syariah ketat, dan kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah. Jadi, suku punya potensi besar, tapi memang butuh kerjasama semua pihak untuk mendorong pemahaman dan minat investor. Yang kedua ada prospek global. Suku makin dikenal di dunia, bahkan negara-negara non-muslim seperti Inggris dan Jepang juga mulai menerbitkan suku. Kenapa? Karena suku dianggap lebih etis, lebih stabil, dan mengundang investor dari negara-negara Islam. Kalau di Indonesia, pemerintah rutin menerbitkan suku negara atau disingkat dengan SBSN untuk pembiayaan pembangunan seperti jalan, jembatan, madrasah, dan lain-lain. Ada juga suku retail, bisa dibeli masyarakat umum. Misalnya suku retail SR setiap tahun lewat aplikasi online. Indonesia termasuk negara penerbit suku jadi Indonesia ini termasuk negara penerbit suku terbesar di dunia. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan panjang lebar tentang suku. Jadi suku itu adalah instrumen investasi syariah berbasis aset, bukan utang. Cocok buat kita yang investasi halal ataupun investasi halal dan etis. Memiliki banyak jenis dan manfaat yang besar dan prospek yang menjanjikan baik di Indonesia maupun di dunia. Mari kita sebagai generasi muda Islam melihat keuangan syariah dan jadi bagian dari pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Selanjutnya kita akan bahas tentang prinsip-prinsip syariah dalam penerbitan suku. Kalau kita ngomongin suku atau obligasi syariah, kita tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip Islam yang harus dipatuhi. Nah, supaya suku itu benar-benar halal dan sesuai dengan syariah, ada beberapa aturan utama yang jadilah dasar-dasar penerbitannya. Yang pertama ada bebas. Jadi suku itu harus bebas dari riba. Artinya suku tidak boleh ada bunga-bungaan kayak di bank konvensional. Dalam Islam, bunga itu haram karena dianggap menindas dan tidak adil. Jadi, keuntungan yang didapat dari suku bukan karena ngutangin uang, tapi karena ikut serta dalam suatu usaha atau menyewakan aset, misalnya gedung, alat, atau tanah. Nah, hasil dari usaha dan atau sewa itulah yang dibagi ke investor. Yang kedua, berdasarkan aset. Jadi ini maksudnya suku tidak boleh asal diterbitkan tanpa dasar. Harus ada aset nyata yang jadi dasar, misalnya gedung sekolah, jalan tol, rumah sakit, atau proyek halal lainnya. Jadi investor yang beli suku itu sebenarnya ikut punya bagian atas aset itu, bukan cuma kas utang. Yang ketiga, risiko berbagi. Jadi dalam Islam, keadilan itu penting sekali. Makanya kalau ada untung dibagi, kalau ada rugi juga harus ditanggung bersama. Tidak boleh satu pihak yang enak terus. Pihak lain juga harus ikut nanggung kerugian. Jadi, suku itu menerapkan sistem bagi hasil yang sangat adil. Ini beda banget sama obligasi biasa yang tetap kasih bunga walaupun usaha itu gagal. Yang keempat, tidak ada gharar atau maisir. Suku itu harus jelas dan harus transparan. Tidak boleh ada yang tidak jelas atau penuh spekulasi. Misalnya proyeknya apa, keuntungannya dari mana, risikonya apa, semua tidak jelas. Kalau semua itu samar-samar, itu namanya gharar dan itu sangat-sangat jarang. Apalagi kalau sampai ada unsur judi atau tebak-tebakan untung-untungan atau biasa kita sebut dengan maisir, itu juga haram. Jadi suku harus jelas, halal, dan masuk akal. Makanya suku itu cocok sekali buat kita yang pengen berinvestasi secara halal dan ikut adil dalam pembangunan baik skala kecil sampai proyek besar.
selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu suku dan apa bedanya dengan obligasi biasa. Jadi suku itu bukti kepemilikan aset. Suku itu adalah surat bukti kepemilikan atas suatu aset nyata, bukan utang. Jadi kalau kamu beli suku, itu artinya kamu ikut punya sebagian dari aset yang dijadikan dasar penerbitannya, misalnya gedung, jalan tol, atau proyek lainnya. Karena kamu punya bagian dari aset itu, kamu juga berhak dapat bagian dari hasilnya, bisa dari sewa, keuntungan usaha, atau proyek yang dijalankan. Contohnya, pemerintah bikin jalan tol. Terus dananya dari suku. Nah, kamu yang beli suku itu nanti akan dapat bagian dari hasil sewa atau keuntungan dari jalan tol itu. Obligasi, perbedaannya itu kalau obligasi konvensional itu bukti utang. Beda halnya dengan obligasi biasa. Obligasi itu surat utang. Jadi kalau kamu beli obligasi, kamu meminjamkan uang ke penerbit, bisa pemerintah ataupun perusahaan, dan mereka janji akan bayar balik, pokoknya plus bunga atau riba dalam waktu tertentu. Artinya hubungan dalam obligasi itu seperti peminjam dan pemberi pinjaman, bukan kepemilikan. Kamu tidak ikut punya asetnya, tapi cuma nunggu uangmu dikembalikan sama bunganya. Kesimpulannya, jadi suku itu investasi syariah berbasis kepemilikan aset bebas riba, sedangkan obligasi itu berbasis utang dan bunga, tidak sesuai dengan prinsip syariah. Berikut kita akan bahas tentang proses penerbitan suku dari awal sampai ditawarkan ke investor. Suku itu tidak langsung muncul dan dijual begitu aja. Ada prosesnya, mulai dari perencanaan sampai akhirnya bisa dibeli oleh masyarakat atau investor. Yang pertama ada perencanaan. Di tahap ini, pihak yang mau menerbitkan suku atau misalnya pemerintah atau perusahaan mulai mikir dan menentukan kebutuhan dan tujuannya. Mereka tanya diri sendiri, kita butuh uang berapa, dana ini buat apa, aset apa yang bisa dipakai sebagai dasar. Contohnya, mereka mau bangun rumah sakit. Nah, itu bisa dijadikan aset dasar suku. Yang kedua ada strukturalisasi. Setelah rencana mereka mulai menyusun struktur dan sukunya. Jadi mereka itu bentuk tim khusus yang namanya SPF atau Special Purpose Vehicle, semacam perusahaan ini buat mengelola aset suku. Selanjutnya menentukan jenis suku yang akan dipakai, misalnya suku ijarah, suku mudharabah, dan lain-lainnya. Dan mereka juga susun akad atau perjanjiannya sesuai dengan prinsip syariah. Intinya di tahap ini semua mulai ditata dan disiapkan biar sukunya itu sah secara hukum dan syariah. Yang ketiga, harus ada persetujuan regulator. Langkah selanjutnya, semua dokumen itu dan rencana itu diajukan ke otoritas keuangan dan Dewan Pengawas Syariah buat dicek dan disetujui. Kalau ada yang tidak sesuai dengan syariat atau aturan itu belum lengkap, mereka akan minta diperbaiki dulu. Jadi proses ini semacam izin resmi dari pihak yang berwenang. Yang keempat, ada penawaran dan alokasi. Setelah dapat izin, suku mulai ditawarkan ke publik atau investor. Ada promosi, sosialisasi, bahkan bisa lewat aplikasi online, dan investor yang berminat akan membeli suku tersebut. Lalu suku dialokasikan atau dibagikan sesuai jumlah yang dibeli. Di sini dana dari investor mulai masuk dan bisa dipakai untuk proyek yang sudah direncanakan tadi. Dan yang terakhir ada pencatatan. Setelah semuanya beres, suku dicatatkan di bursa efek. Fungsinya supaya kalau investor mau jual beli sukunya ke orang lain, bisa dilakukan secara resmi lewat pasar sekunder. Jadi nggak cuma simpan sampai jatuh tempo, tapi bisa juga diperdagangkan seperti saham. Berikutnya kita akan membahas tentang manfaat dan keunggulan suku.
bagi penerbit dan investor. Manfaat untuk pihak yang menerbitkan suku, misalnya pemerintah atau perusahaan yang butuh dana buat bangun jalan, rumah sakit, atau proyek lain. Nah, mereka bisa nerbitin suku. Apa untungnya buat mereka? Yang pertama, akses ke pasar modal syariah. Mereka bisa dapat dana dari orang-orang yang pengen investasi halal, jadi lebih luas jangkauannya. Tidak cuma investor biasa, tapi juga investor yang peduli syariah. Yang kedua, diversifikasi sumber dana. Artinya, sumber pendanaan mereka jadi lebih banyak dan tidak cuma ngandelin pinjaman bank. Bisa dari investor yang beli suku juga. Yang ketiga, ada citra perusahaan positif. Jadi karena pakai sistem syariah, perusahaan atau pemerintah jadi kelihatan lebih transparan, adil, dan etis. Itu bikin nama baiknya meningkat. Yang keempat, ada struktur pembiayaan fleksibel. Suku itu bisa disesuaikan sama kebutuhan proyek. Misalnya, mau jangka pendek atau jangka panjang, bisa diatur. Jadi manfaatnya untuk investor itu adalah orang yang beli suku alias yang ngasih dana. Apa saja keuntungan buat para investor? Yang pertama itu dia ada investasi sesuai syariah. Jadi investasi ini cocok sekali buat yang pengen nabung atau investasi tanpa riba. Semua dijalankan sesuai prinsip syariah. Yang kedua, ada risiko terukur atau didukung aset. Suku itu ditopang oleh aset nyata, jadi lebih aman. Misalnya, hasil dari proyek jalan tol atau rumah sakit itu yang dibagi ke investor. Yang ketiga, ada diversifikasi portofolio. Investor bisa nyebarin investasinya ke berbagai produk, tidak cuma saham atau deposito. Jadi risikonya juga bisa lebih tersebar. Potensi keuntungan stabil. Yang keempat, jadi karena dasarnya aset real dan bukan spekulasi, maka keuntungannya lebih stabil dibanding investasi yang naik turun tajam kayak saham. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dan risiko dalam investasi suku. Walaupun suku itu investasi yang halal dan punya banyak keunggulan, tetap aja ada beberapa tantangan atau risiko yang harus diketahui sebelum memutuskan untuk beli. Ini dia penjelasannya satu persatu. Yang pertama ada risiko likuiditas. Jadi kalau kamu mau jual suku sebelum jatuh tempo, kadang agak susah dari pembelinya karena pasarnya tidak seluas obligasi biasa. Jadi suku itu tidak secepat dan semudah itu dijual lagi kalau kamu butuh uang cepat. Yang kedua ada risiko syariah, artinya kadang ada perbedaan pendapat antar ulama atau lembaga soal apakah suatu struktur suku itu benar-benar halal atau tidak. Terus bisa juga fatwanya berubah di kemudian hari, dan itu bisa bikin investor bingung dan was-was atau soal kehalalan suku yang mereka punya. Yang ketiga ada risiko aset. Kalau suku itu berdasarkan aset nyata seperti gedung, jalan, proyek, maka kalau nilai aset itu turun, harga suku juga bisa ikut turun. Ini terutama berlaku buat suku yang modelnya bagi hasil, bukan yang sistem silo tetap. Yang keempat ada kompleksitas struktur. Suku itu tidak terlalu simpel. Ada yang pakai akad ijarah, mudharabah, musyarakah, dan banyak macam-macam lagi. Kalau kamu tidak paham tentang strukturnya, bisa bingung cara kerjanya, dari mana keuntungan datang, atau apa saja risikonya. Jadi butuh belajar dulu sebelum terjun langsung. Jadi sebelum beli suku, kita harus tahu dulu tantangan dan risikonya, supaya tidak asal beli dan biar lebih siap. Meski suku itu halal dan aman, tetap penting untuk pahami ilmunya dulu ya.